Selamat datang di channel Zimar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 96, Surat. Lin Xiao kembali ke gua dan mengeringkan dirinya. Dia mendongak dan memperhatikan bahwa Wen Renyu dan Lin Yun sudah kembali. Kamu kembali. Lin Yun menatap saudaranya tanpa daya. Saudaraku, bisakah kamu tidak memprovokasi siapapun saat kamu keluar? Itu kecelakaan. Tapi kamu selalu membuat masalah setiap kali kamu keluar, tambah Wen Renyu tanpa daya. Dia juga bertanya-tanya bagaimana Lin Xiao berhasil menarik binatang setiap kali dia keluar. Berkat itu, mereka mendapat daging untuk dimakan hampir sepanjang waktu, tetapi Lin Xiao akan selalu penuh luka. Kali ini bahkan lebih berbahaya karena mereka bisa merasakan getaran bahkan dari jarak jauh dan dengan cepat bersembunyi di gua ini. Lin Xiao menggaruk pipinya. Yah, itu bukan niatnya. Oh benar, Yun, aku menemukan kotak ini. Itu pasti sesuatu yang orang tua kita tinggalkan untukmu. Mengambil kotak itu, Lin Xiao menyerahkannya kepada Lin Yun. Setelah itu, dia mengeluarkan cincin tata ruang yang berisi begitu banyak tumbuhan dan menyerahkannya juga kepada Lin Yun. Lin Yun yang bingung hanya bisa membuka kotak itu. Ini, Lin Yun tercengang saat melihat obat di dalamnya. Itu semua obat mahal, ah. Bahkan Wen Renyu menarik napas dalam-dalam saat melihat obatnya. Itu semua sangat lama sehingga orang tidak berani mengeluarkannya dengan mudah. Matanya tertuju pada kotak itu dan menyipitkan matanya. Itu mungkin terbuat dari bahan khusus. Sayangnya, dia bukan pandai besi, jadi dia tidak bisa menentukan bahannya. Mengambil surat itu, Lin Yun dengan cepat membaca isinya dan keheranan melintas di matanya. Ada apa, Yun? Lin Xiao bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu tidak membacanya. Ini milikmu, bagaimana aku bisa membaca suratmu? Lin Yun mengangguk, mengetahui bahwa saudaranya adalah pria yang jujur. Yah, tidak terlalu tegak saat menghadapi musuhnya. Orang tua saya sudah tahu tentang kondisi saya, tetapi obat-obatan di sini semuanya berpotensi tinggi. Saya hanya bisa mengkonsumsinya ketika saya mencapai tahap tertentu, jawab Lin Yun. Matanya menjadi merah. Pantas saja orang tuanya hanya bisa memberinya obat yang diencerkan dulu dia terlalu lemah. Tapi karena dia sudah mencapai body training peringkat 8, dia tahu sudah ada beberapa obat yang bisa dia konsumsi dari kotak di depannya. Setelah merenung sebentar, Lin Yun menatap Lin Xiao. Paruh pertama surat itu berbicara tentang obat sementara separuh lainnya, berbicara tentang Lin Xiao. Mengobrak-abrik ke dalam kotak, Lin Yun mengeluarkan sebuah kalung. Kalung itu berwarna coklat seolah-olah terbuat dari perunggu. Di tengah kalung itu ada seekor naga kecil. Seluruh warna kalung itu berwarna coklat, yang membuatnya tampak seperti aksesori murahan. Saudaraku, ini milikmu. Iya, Lin Xiao tertegun. Dia meraih kalung itu dengan bingung. Untuk apa kalung ini? Lin Yun menggelengkan kepalanya. Ayah tidak mengatakan apa-apa. Namun, dia menyebutkan dalam surat itu bahwa ketika mereka pertama kali menemukanmu, kamu membawa kalung ini. Wang Jun baru saja turun setelah selesai membuat garis pertahanan yang tepat untuk mereka. Dia memasuki gua dan melihat ke arah Lin Xiao. Matanya melebar saat melihat kalung yang dimiliki Lin Xiao. Lin Xiao, apakah itu milikmu? Ya, jawab Lin Xiao. Dia melihat kalung itu, tidak tahu apa yang membuatnya begitu istimewa. Tapi karena ayahnya menyimpannya dengan sangat erat dan hanya memberikannya sekarang, Lin Xiao memilih untuk merawatnya secara khusus. Dia memakainya di lehernya lalu menyembunyikannya di balik bajunya. Dengan begitu, kalung itu tidak akan diperlihatkan kepada siapapun dengan mudah. Bibir Wang Jun bergetar. Dia jelas tahu bahwa setiap anggota keluarga kerajaan yang lahir akan menerima kalung berbentuk naga, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Lin Xiao benar-benar akan memilikinya. Dia telah berpikir apakah Lin Xiao benar-benar berhubungan atau tidak, tapi sekarang, sudah pasti. Kalung setiap anak muda akan terlihat sama tetapi ketika mereka tumbuh dewasa dan mencapai tahap inti emas, kalung mereka kemudian akan menunjukkan kecemerlangannya.
Warna yang ditunjukkan kalung itu di masa depan akan menentukan posisi mereka. Karena Lin Xiao juga yang dipilih oleh surga, warna apa yang dimiliki naganya? Wang Jun entah bagaimana merasa ingin mengantisipasi hari itu. Orang-orang jenius yang sombong dari keluarga kerajaan itu pasti akan ditampar jika mereka tahu bahwa sebenarnya ada seorang pangeran yang tinggal di luar. Memikirkan perlakuan sebelumnya terhadap Lin Xiao di masa lalu, Wang Jun merasa malu. Jika Lin Xiao terluka selama percobaan ketika dia meminta bantuan bocah itu, dia tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa memaafkan dirinya sendiri. Syukurlah. Tidak terjadi apa-apa. Untuk apa kalung ini, Penatua Wang? Wenren Yu juga tidak tahu. Wang Jun menghela nafas. Itu kalung yang menunjukkan seseorang yang memiliki hubungan dengan keluarga kerajaan. Tangan Lin Xiao berhenti. Dia melihat kalung di lehernya lalu menatap Wang Jun dengan bingung. Apa katamu? Menurutku itu kalung yang menunjukkan seseorang yang memiliki hubungan dengan keluarga kerajaan, ulang Wang Jun dengan santai. Pada saat ini, ekspresi Lin Xiao konyol. Setelah itu dia tertawa keras. Bab 97, Anggota Keluarga Kerajaan. Anggota keluarga kerajaan, Lin Xiao berbicara, namun nadanya penuh dengan ejekan. Dia sudah berusia 16 tahun ini dan sepanjang hidupnya, dia hidup sebagai penduduk desa biasa. Sekarang, dia diberitahu bahwa dia sebenarnya adalah seorang pangeran. Lelucon macam apa itu? Lin Xiao melihat kalung itu dan mengingat apa yang dikatakan oleh perwakilan dari ketiga sekte kecil itu sebelumnya. Hanya mereka yang memiliki darah keluarga kerajaan yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan warisan. Dia tidak pernah terlalu memperhatikannya sebelumnya karena dia hanya menguji keberuntungannya. Ketika dia benar-benar mendapatkan warisan, dia benar-benar melupakan masalah yang satu ini. Tapi sekarang Lin Yun memberinya kalung yang sebenarnya miliknya sebelum dia memasuki keluarga Lin Yun, dia merasa semuanya adalah lelucon. Dia adalah seorang pangeran, namun dia hidup tidak lebih buruk dari pengemis. Pangeran lain menjalani kehidupan yang penuh kemewahan karena status mereka yang tinggi namun dia bahkan tidak tahu siapa orang tuanya dan juga fakta bahwa dia sebenarnya adalah keturunan keluarga kerajaan. Sungguh ironis. Lin Xiao, Wang Jun bertanya dengan hati-hati. Lin Xiao menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Keluarga kerajaan apa? Dia sama sekali tidak peduli dengan mereka. Di matanya, anggota keluarga satu-satunya hanyalah adik laki-lakinya, Lin Yun, dan juga orang tua asuhnya yang meninggal lebih cepat di tempat ini. Dia tidak akan pernah bisa melihat anggota keluarga kerajaan itu sebagai keluarganya. Berapa banyak pangeran di kerajaan? Lin Xiao bertanya. Wang Jun menghitung dalam diam. Ada 87 termasuk kamu. 87. Lin Xiao terkejut. Matanya menunjukkan cahaya yang tidak percaya, memikirkan berapa banyak wanita yang dimiliki ayahnya untuk menghasilkan begitu banyak keturunan. Melihat tatapan Lin Xiao, Wang Jun dengan cepat menjelaskan, pangeran bukan hanya mereka yang merupakan keturunan langsung dari raja sebelumnya tetapi juga saudara kandung, sepupu, dan bahkan kerabat lainnya. Setiap orang yang memiliki darah kaisar pertama akan berstatus sebagai pangeran kerajaan matahari. Oh. Sekarang itu masuk akal. Kerajaan matahari telah ada selama berabad-abad. Akan lebih aneh lagi jika keturunannya tidak banyak. Namun, Lin Xiao juga tahu bahwa hanya ada satu kaisar, jadi orang yang mewarisi tahta harus cukup kuat karena dia akan menghadapi begitu banyak lawan yang mungkin ingin merebut tahta miliknya. Kaisar dipilih oleh surga. Wajah Wang Jun memerah. Kecuali kaisar kedua, tidak ada seorang pun di kerajaan matahari yang merupakan kaisar yang dipilih oleh langit. Mereka semua hanya mengikuti rute yang terkuat dan paling tangguh yang akan mewarisi tahta. Mereka yang tidak bisa bertarung akan dibunuh atau harus menjadi pelayan dari orang yang mewarisi tahta. Jadi begitu. Apakah kamu ingin menyelidiki siapa orang tuamu? Tidak perlu, Lin Xiao memotong kata-kata Wang Jun. Orang tua saya adalah orang tua Lin Yun dan mereka telah meninggal di desa ini. Saya tidak memiliki orang tua lain. Wang Jun mengangguk tak berdaya. Beberapa orang akan senang mendengar bahwa mereka sebenarnya berhubungan dengan keluarga kerajaan.
Tapi Lin Xiao benar-benar berbeda. Dia tidak tertarik sama sekali kepada keluarga kerajaan dan lebih suka mengakui saudara desanya daripada itu. Mungkin juga karena tidak ada perasaan yang berkembang antara orang tua dan anak sejak ingatan pertama Lin Xiao selalu ada di desa terpencil ini. Asteris gemuruh. Apa itu? Lin Yun terkejut. Wang Jun melihat keluar tanpa daya. Dia menghela napas dan menunjuk ke atas. Ada beberapa orang yang tertarik dengan binatang burung biru dan naga itu. Kedua binatang itu sangat kuat, jadi mereka mungkin bertarung di luar untuk mencoba menangkap burung itu. Mulut Lin Xiao membentuk kata "Oh". Dia menggaruk kepalanya, berpikir bahwa dia benar-benar buruk menjadikan binatang burung biru sebagai kambing hitam karena Lin Hu telah kembali ke dahinya. Oh benar, Penatua Wang, apakah kamu tahu apa ini? Lin Xiao mengeluarkan bunga malam yin dari cincin tata ruang. 3 pasang mata lainnya memandang ke arah bunga itu. Mata Wen Renyu dan Lin Yun menyala. Bunga yin malam. Apa? Lin Xiao bertanya. Dia tahu dasar ramuan dan obat-obatan tetapi dibandingkan dengan Wen Renyu dan Lin Yun, dia masih jauh tergores. Bahkan, bisa dikatakan bahwa dia masih memiliki jalan panjang. Itu adalah jenis bunga yin yang kuat yang bahkan bisa membekukan sekelilingnya. Lin Yun menunjuk ke tangan Lin Xiao. Meskipun Lin Xiao hanya menahan tanah, yang berarti ada jarak yang cukup jauh, lapisan es dan air sudah mulai terbentuk. Bunga ini bisa dijadikan obat kuat dan juga sangat bermanfaat bagi wanita yang memiliki tubuh atribut yin. Melihat Lin Yun, Lin Xiao mengangguk. Setelah mengetahui atribut tubuhnya, Lin Yun menghabiskan banyak waktu untuk mencoba memahami lebih banyak tentangnya dari Wen Renyu. Berkat itu, mereka berdua sering membahas masalah ini sementara Lin Xiao hanya menjadi pengamat. Kamu bisa menjualnya, kata Wang Jun setelah beberapa saat. Iya. Mengambil pot, Wang Jun meletakkan bunga itu ke dalam pot dan menambahkan tanah lagi. Saat suhu masih dingin, tidak lagi membekukan mereka yang memegang panci. Ada banyak orang yang mengincar bunga malam yin ini. Salah satu atribut yang paling luar biasa dari bunga ini adalah dapat sedikit mengubah atribut tubuh seseorang, tambah Wen Renyu dari samping. Matanya bersinar. Banyak wanita ingin memiliki tubuh atribut yin, jadi ini pasti bisa mendapatkan harga yang tinggi. Bahkan jika itu tidak bisa mengubah atribut seseorang sepenuhnya, itu pasti akan memberi mereka dorongan. Wang Jun mengangguk. Pada saat ini, Lin Xiao menyeringai. Tampaknya menyinggung binatang burung biru itu masih ada manfaatnya juga. Bab 98, Keberangkatan. Setelah mereka menyelesaikan apa yang akan mereka lakukan dengan bunga malam yin, mereka semua menunggu sampai semua keributan di luar mereda. Tidak ada yang mau terlibat dalam pertarungan karena mereka bisa merasakan gempa dari waktu ke waktu. Peringkat mereka saat ini hanya membuat mereka tidak memenuhi syarat bahkan untuk mengangkat jari mereka ke arah orang-orang itu. Setelah memastikan bahwa orang-orang itu telah pergi, Wang Jun memimpin mereka keluar. Oh, gumam Lin Xiao saat dia keluar dari gua. Matanya melihat kehancuran besar yang disajikan di depan matanya. Saat ini, dia akhirnya menyadari mengapa gempa itu begitu besar. Seluruh lanskap telah berubah. Hutan yang tadinya rimbun kini tampak seperti telah mengalami longsor. Pepohonan sudah tidak ada lagi di tempat semula sedangkan batu-batu terlempar kemana-mana. Kerumputan diinjak-injak dan semak-semak berserakan. Lubang terbentuk di tanah di banyak tempat, menciptakan pemandangan yang mengerikan. Bahkan badai mungkin tidak akan menciptakan kehancuran seperti itu. Itu tidak lagi sama. Melihat ke arah tebing, Lin Xiao menyadari bahwa ujungnya melebar. Ada banyak kawah di sana juga seolah-olah seseorang sedang meninju dengan kepalan tangan berukuran besar. Tanaman di dekat tebing juga dicabut seluruhnya dan dibuang ke samping. Banyak yang sudah menghilang dan mungkin terlempar ke sana. Tidak ada yang tahu nasib semuanya di sini. Semuanya benar-benar hancur, komentar Lin Yun. Inilah yang terjadi ketika para pembudidaya yang kuat bertarung, kata Wang Jun tanpa daya. Terkadang, kamu tidak bisa mengendalikan kerusakan yang terjadi pada lingkungan karena kekuatanmu terlalu besar. Lin Xiao mengangguk tak berdaya. Dia merasa bahwa setiap kali seseorang menjadi lebih kuat hingga melampaui norma, mereka harus menghadapi kenyataan bahwa mereka tidak lagi sama.
Kekuatan besar mereka akan mengharuskan mereka untuk belajar bagaimana mengendalikan dan menahan diri. Kemana kita akan pergi, Penatua Wang? Kami sedang menuju kota Yifeng, jawab Wang Jun. Tapi kita tidak akan memasuki kota dulu. Sebaliknya, kita akan tinggal di luar kota dan kamu harus bertarung melawan binatang buas di sekitar kota. Lin Xiao tertegun. Jika dia tidak salah, dia mendengar bahwa binatang yang lebih kuat akan berkeliaran di dekat kota karena daerah itu lebih kaya akan Qi. Tumbuhan tumbuh dengan kecepatan yang jauh lebih baik karena Qi, jadi hewan sangat menyukai tempat itu. Penatua Wang, apakah kamu ingin membunuhku? Jangan khawatir, kulitmu menjadi keras setelah mempelajari perisai batu. Kamu tidak akan mati dengan mudah. Lin Xiao, bukan itu intinya. Namun, tidak peduli berapa banyak protes Lin Xiao, Wang Jun menggunakan gulungan teleportasi dan langsung mengirim mereka pergi. Satu-satunya alasan mengapa dia tidak menggunakannya saat orang-orang masih berada di luar adalah karena fluktuasi energi. Menggunakan scroll transportasi pasti akan mengingatkan mereka, jadi dia memilih untuk menunggu saja. Selain itu, dia perlu melatih Lin Xiao dan yang lainnya terlebih dahulu. Batuk Hue *. Mereka bertiga merasa pusing dan mual ketika mereka tiba di dekat kota. Jarak dari desa terpencil mereka ke kota Yifeng sangat jauh. Mereka yang baru pertama kali menggunakan gulungan teleportasi harus mengalami mabuk perjalanan. Kau akan segera merasa lebih baik. Iya. Penatua Wang tersenyum dan mengangkat tangannya. Mereka bertiga diangkat ke udara lalu dilempar ke udara. Penua Wang. Lin Xiao merasa ingin berteriak saat dia terlempar ke udara seperti itu. Ditambah lagi dengan rasa mualnya, dia benar-benar ingin langsung muntah. Sialan Penatua Wang itu. Tidak bisakah dia setidaknya memberikan semacam peringatan sebelumnya? Bam! Mendarat di tanah, Lin Xiao mengerutkan alisnya. Penatua Wang telah melindunginya dengan lapisan perlindungan, yang berarti dia tidak terluka. Namun, dia tetap tidak suka dilempar langsung ke hutan seperti itu. Dia bahkan belum duduk dengan benar ketika dia merasa ada yang tidak beres. Mengaum. Suara menderu mengingatkan Lin Xiao segera. Dia berbalik dan melihat babi hutan besar di belakangnya. Itu terengah-engah dan menderu sebelum bergegas ke arahnya. Menghindar ke samping, Lin Xiao lalu meninju leher babi hutan itu dengan pukulan gunung. Dia bisa merasakan lengannya sakit, tetapi dia mengertakkan gigi dan bertahan. Babi itu memiliki kulit yang tebal, jadi dia tahu bahwa dia memiliki pertahanan yang lebih tinggi. $% pangkat dan 8 apa peringkat babi hutan ini? Lin Xiao belum belajar banyak tentang diferensiasi binatang buas, tetapi dia tahu bahwa kategorisasi berubah dari binatang biasa menjadi binatang buas. Tapi binatang itu sendiri memiliki peringkat mereka sendiri yang tidak disadari Lin Xiao. Mengaum. Babi hutan itu dengan marah menginjak tanah dan kemudian membalikkan tubuhnya yang besar untuk menyerang Lin Xiao sekali lagi. Kekuatan semata-mata dari tekanan hampir membuat Lin Xiao tidak mampu bergerak. Saat itu, Lin Xiao tahu bahwa babi hutan itu berperingkat lebih tinggi dari binatang buas yang biasa dia hadapi. Tapi masih belum diketahui berapa perbedaannya. Bang, bang, bang. Setelah menghindari babi hutan sekali lagi, Lin Xiao meninju ke depan beberapa kali, memanfaatkan pukulan gunung yang dia kenal. Melihat babi hutan itu mencoba untuk menggulingkan tubuhnya ke arahnya, dia segera menggunakan Moon Evasion dan mendarat di atas babi hutan itu. Tangannya lalu terus meninju leher babi hutan itu berulang kali. Bang, bang, bang. Sudah beres, setelah ini saya perlu meminta Penatua Wang untuk mengajari saya lebih banyak tentang hewan dan kelemahan mereka. Mengaum. Babi hutan itu masih gelisah dan mencoba mengguncang Lin Xiao dari tubuhnya yang besar. Namun, Lin Xiao mencengkeram keras dan meninju dengan seluruh kekuatannya. Menyembur. Akhirnya, darah menyembur keluar dari luka di leher babi hutan itu dan Lin Xiao bisa melihat tulang belulangnya. Dia berjongkok dan meraihnya. Dengan teriakan keras, dia menarik tulang yang menghubungkan leher babi hutan itu dan mematahkannya. Babi hutan tidak bisa lagi menopang tubuhnya setelah itu dan jatuh dengan bam besar ke tanah. Bam. Bab 99, setengah tahun.
Lin Xiao menyelinap turun dari punggung binatang itu dan melihat ke bawah dengan lega. Melihat babi hutan itu tidak bernafas lagi, dia merasa lega bahwa dia masih hidup. Di saat yang sama, dia merasa kesal karena tidak bisa mengalahkannya dengan mudah. Tap. Wang Jun berdiri di depan Lin Xiao dan melihat pekerjaannya sambil mengangguk. Kamu yang pertama membunuhnya. Ah. Yang lain juga melawan binatang yang sama. Mendengar itu, wajah Lin Xiao menjadi gelap. Dia menunjuk binatang buas di belakangnya dengan jengkel. Bisakah kamu mengajariku lebih banyak tentang peringkat binatang itu? Itu diurutkan berdasarkan angka, Wang Jun memulai. Yang paling lemah adalah peringkat 1, dan yang terkuat adalah peringkat 9. Yang biasanya kamu lawan di desa terpencil tidak memiliki peringkat atau yang kamu sebut sebagai hewan normal. Adapun yang sesekali kamu lawan adalah binatang peringkat 1, mereka biasanya memiliki kesamaan, kekuatan ke body training peringkat 6-7. Lin Xiao mengangguk. Dia telah melawan beberapa binatang di masa lalu dan Penatua Wang selalu mengatakan kepadanya bahwa jika dia tidak bisa mengalahkan mereka, dia akan menjadi aib. Untungnya, dia biasanya dapat membunuh mereka tanpa banyak kesulitan. Yang di depanmu adalah bis rank 2, yang biasanya sekuat body training rank 8 atau 9, jawab Penatua Wang. Beberapa bis rank 2 bahkan bisa lebih kuat dari body training rank 10, tapi yang ini cukup lemah. Mendengar itu, Lin Xiao bergidik. Jika dia harus menghadapi binatang buas dengan kekuatan body training peringkat 10, bukankah itu bunuh diri baginya? Bis rank 3 sekuat Yayasan Pendirian. Bis rank 4 sekuat Golden Core Stage 1, bis rank 5 sekuat Golden Core Stage 2, dan seterusnya. Wang Jun lalu menatap Lin Xiao. Juga, Golden Core memiliki 3 tahap. Lin Xiao mengangguk. Saat itulah dia mengingat peringkat lainnya. Bagaimana dengan tahap setengah inti emas? Half Golden Core berarti kamu bahkan tidak mencapai Golden Core tahap 1. Wang Jun menunjukkan jejak penghinaan. Mereka yang mencapai tahap ini biasanya karena gagal melakukan terobosan, sehingga terjebak di setengah tahap. Jika mereka ingin melakukan terobosan ke tahap yang tepat, mereka perlu mengeluarkan lebih banyak tenaga dan jika gagal lagi, mereka akan mati. Karena itu, mereka yang terjebak di tahap setengah inti emas tidak akan berani mencoba terobosan lagi kecuali jika diperlukan. Mereka telah gagal sekali dan bahkan mungkin tidak berhasil jika mereka mencoba untuk kedua kalinya. Tidak semua orang mau mempertaruhkan hidup mereka untuk membuat terobosan lain karena di tempat Gada, tahap setengah inti emas sudah dianggap begitu kuat. Mereka bahkan bisa menjadi pemimpin sekte kecil, jadi itu sudah cukup bagus. Half Golden Core bukan pangkat formal. Lin Xiao bertanya dengan heran. Wang Jun mengangguk. Itu adalah peringkat dari mereka yang gagal memasuki panggung inti emas. Jadi begitu. Tahapannya masih sangat jauh untukmu, jadi kamu harus lebih fokus pada latihan. Mulai sekarang, aku akan mengajarimu skill baru, jadi pilihlah senjata. Senjata. Mata Lin Xiao berbinar. Dia telah memikirkan senjata apa yang ingin dia miliki di masa depan. Lagi pula, penduduk desa hanya melatih Mountain Pang untuk waktu yang lama tanpa ada kesempatan bahkan untuk memegang pedang. Dia selalu memimpikannya saat ketika dia akhirnya bisa menggunakan senjata. Wang Jun mengangguk. Dia telah melihat kemajuan Lin Xiao dan pada saat ini, Lin Xiao telah mencapai puncak Mountain Pang untuk tahapnya saat ini. Kecuali dia membuat terobosan ke body training peringkat 9, serangannya tidak akan meningkat sebanyak itu. Karena itu masalahnya, dia memilih untuk mulai melatih Lin Xiao dalam senjata. Pedang, Lin Xiao menjawab sambil menyeringai. Baiklah. Menyerahkan pedang kayu ke Lin Xiao, Wang Jun memperingatkan bocah itu. Perhatikan gerakanku dengan cermat dan kamu harus mengikuti jurus yang sama setiap hari sampai kamu menguasainya. Mengerti. Nama skillnya adalah Mountain Sword. Iya. Wang Jun berbalik dan mulai bergerak. Pergerakannya bisa terlihat cepat tapi bisa juga terlihat lambat. Itu sangat mendalam dan memberikan perasaan bahwa itu keluar dari dunia ini. Namun pada saat yang sama, itu juga merupakan gerakan yang indah. Lin Xiao menemukan dirinya terpesona oleh gerakan di depannya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa telah melihat sesuatu yang begitu indah sehingga dia tidak ingin mengalihkan pandangannya.
Perhatiannya benar-benar tersedot oleh gerakan pedang yang sepertinya mampu menembus udara. Desir. Saat Wang Jun menyelesaikan gerakannya, dia melirik dan melihat Lin Xiao bergerak seperti yang dia tunjukkan. Seperti yang kupikirkan, dia sangat pandai mempelajari keterampilan. Lin Xiao bergerak dan meskipun masih ada saat-saat canggung, itu tidak seburuk itu sama sekali. Setelah selesai, Lin Xiao menyeringai. Dia yakin setelah beberapa kali, dia akan bisa bergerak lebih baik. Dia melirik Penatua Wang dengan gembira. Ada apa, bocah? Ajari aku keterampilan lain. Pelajari itu dulu, Wang Jun memerintahkan dengan tegas. Iya. Melihat betapa bersemangatnya Lin Xiao, Wang Jun menghela nafas. Dia berencana membuat Lin Xiao belajar di sini selama setengah tahun. Tampaknya saat mengajari Lin Xiao cara bertahan melawan lawan yang lebih kuat, dia harus mengajarkan keterampilan lain kepada bocah ini. Oh benar, saatnya memeriksa yang lain. Desir. Peringkat binatang dan perkiraan kekuatan. Unrang, orang yang tidak terlatih ke body training peringkat 3. Peringkat 1, pelatihan tubuh peringkat 6 hingga 7. Peringkat 2, pelatihan tubuh peringkat 8 hingga 10. Peringkat 3, pendirian yayasan. Peringkat 4, tahap inti emas 1. Peringkat 5, tahap inti emas 2. Peringkat 6, tahap inti emas 3. Daftar ini mungkin masih akan diperbarui nanti saat cerita berkembang lebih jauh. Bab 100, setengah tahun 2. Setengah tahun berlalu dengan cepat. Bang! Suara binatang yang jatuh ke tanah dianggap biasa di hutan yang luas ini. Selalu ada beberapa pertempuran yang terjadi dari waktu ke waktu, baik itu antara binatang buas atau manusia melawan binatang buas. Saudara laki-laki, Lin Yun melambaikan tangannya, menyapa saudaranya yang berada tidak jauh darinya. Lin Xiao meraih babi hutan besar yang dia buru. Hanya ada satu luka di babi hutan itu, yaitu serangan pedang tepat ke arah lehernya. Setelah setengah tahun, Lin Xiao sudah mahir dengan Mountain Sword. Mountain Pang dan Mountain Sword memiliki prinsip yang sama, yaitu stabil seperti gunung namun sekuat gunung besar. Karena dua kesamaan tersebut, tidak sulit bagi Lin Xiao untuk mempelajari keterampilan tersebut dan setelah setengah tahun, dia sudah mahir dalam kedua keterampilan tersebut. Selain itu, mereka bertiga sudah naik pangkat lagi. Lin Xiao mencapai body training peringkat 9 sementara Wen Renyu dan Lin Yun mencapai body training peringkat 10. Penyebabnya hanya karena Lin Xiao membutuhkan lebih banyak ki untuk menopang dia dan naga, yang menyebabkan dia tertinggal. Penatua Wang, kapan Anda akan mengajari saya keterampilan lain? Lin Xiao bertanya sambil meletakkan binatang itu. Lin Yun mengambil binatang itu dan dengan terampil mengulitinya. Mereka akan selalu memakan binatang buas yang mereka buru tidak peduli berapapun jumlahnya. Berkat itu, mereka bertiga tidak lagi kurus tapi masih cukup ramping. Wang Jun memandangi ketiga anak muda dari atas pohon. Dia menggelengkan kepalanya. Sudah cukup, kamu perlu mempelajari skill lain selain bertarung. Iya. Seorang kaisar tidak hanya harus pandai bertarung dan kuat, tetapi Anda juga harus bisa memimpin orang lain melalui banyak hal lainnya, kata Penatua Wang santai. Dia menatap Lin Xiao. Aku sudah mengajarimu dasar karakteristik binatang sementara kamu secara alami pandai menemukan tumbuhan dan mengidentifikasinya, jadi sekarang saatnya bagimu untuk belajar tentang interaksi manusia. Mendengar itu, wajah Lin Xiao berubah sedikit canggung. Jika boleh dikatakan, dia adalah seseorang yang tidak terlalu memperhatikan interaksi manusia di masa lalu karena hobinya membuat orang kesal padanya dan membuat masalah yang tak terhitung jumlahnya. Wang Jun menghela nafas. Pergilah ke kota Yifeng. Jika kamu dimintai surat tanda pengenal, kamu bisa mengatakan bahwa kamu berasal dari desa terpencil. Dengan pakaianmu, kamu tidak akan terlihat mencurigakan. Lin Yun memiliki surat identitasnya sendiri sementara Wen Renyu dan Lin Xiao tidak memilikinya. Wen Renyu tidak bisa menggunakan miliknya sendiri karena dia adalah seseorang dari Sekte Tai. Ada terlalu banyak orang yang mengejar Sekte Tai, jadi jika dia menunjukkannya, dia akan diburu oleh begitu banyak orang sekaligus. Adapun Lin Xiao, dia adalah seorang yatim piatu yang diadopsi oleh orang tua Lin Yun.
Tentu saja, dia tidak memiliki surat identitas karena desa menolak untuk menerimanya sebagai salah satu dari mereka. Jika dia ingin memilikinya, dia harus membuatnya. Kita tidak akan diserang, Lin Xiao bertanya dengan cemas. Wang Jun menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Tidak, selama kamu tidak menyerang orang lain di gerbang, tidak ada yang akan membuat masalah untukmu. Kendalikan saja amarahmu jika seseorang mengejekmu karena kamu tidak diizinkan untuk membalas. Mengerti. Untuk beberapa alasan, Wang Jun merasa nada suara Lin Xiao salah. Namun, dia memilih untuk tidak terlalu memperhatikan dan melambaikan tangannya. Pergi. Kamu tidak akan mengikuti kami, Penatua Wang. Tidak, ada terlalu banyak orang yang mengenalku. Jika mereka melihatku memasuki kota Yifeng, mereka pasti akan berusaha menangkapku. Kamu tinggal di kota sampai tahun baru lalu pergilah ke hutan Longyin. Hutan Yin panjang, Lin Xiao terkejut. Dia tidak mengingat nama ini di peta manapun yang menunjukkan area dekat kota Yifeng. Ada perangkat teleportasi di kota, tapi harganya mahal. Kamu harus belajar cara mendapatkan uang sendiri dan semuanya, Wang Jun menjelaskan dengan sabar. Sebenarnya, ini hanyalah ujian dasar yang harus dialami banyak orang, terutama mereka yang merupakan pewaris keluarga besar. Ahli waris ini tidak mungkin lemah dan tidak berguna, jadi mereka akan dikirim ke berbagai ujian. Beberapa hanya memprioritaskan kekuatan dan ujiannya adalah dengan langsung melemparkan ahli waris ke dalam hutan. Beberapa bisnis diprioritaskan dan akan meminta ahli waris untuk memulai bisnis langsung di kota yang sama sekali tidak berhubungan dengan mereka. Penatua Wang berharap Lin Xiao dapat melakukan segalanya bahkan jika dia tidak mahir dalam hal itu. Paling tidak, dia harus melakukan bagaimana berbisnis dengan orang lain sambil melindungi diri dan identitasnya sendiri. Kita akan bertemu lagi di hutan Longyin. Lin Xiao bertanya. Wang Jun mengangguk. Iya. Oke, kita pergi sekarang. Pergi. Saat ini, Lin Yun telah selesai memasak dan membungkus makanan mereka ke dalam cincin tata ruang mereka. Cincin tata ruangnya lebih besar dari saudaranya, jadi tentu saja dia juga yang biasanya menyimpan makanan mereka. Makan dulu. Oke. Lin Xiao mengambil sepotong besar daging dan melahap semuanya secepat mungkin. Wen Renyu dan Lin Yun juga makan sebanyak mungkin sebelum mereka berangkat ke kota Yifeng yang hanya berjarak beberapa kilometer dari lokasi mereka saat ini. Aku ingin tahu bagaimana prosedur untuk seorang yatim piatu, kata Lin Xiao. Lin Yun menatap kakaknya dan mengerutkan alisnya. Kamu sudah dewasa sekarang, Kak. Apa menurutmu mereka masih akan memperlakukanmu seperti anak hilang? Lin Xiao. Kami hanya akan memberi tahu mereka bahwa kami kehilangan milik kami. Mereka mungkin percaya atau mungkin tidak, kata Wen Renyu tak berdaya. Bagus. Dari kejauhan, Wang Jun menyaksikan mereka bertiga menghilang di kejauhan. Sejujurnya, dia masih ragu untuk mengirim mereka ke kota saat mereka masih lemah, tapi waktu terus berjalan. Para pangeran sudah bersiap untuk bergerak sementara kaisar saat ini semakin lemah. Cepat atau lambat, perang suksesi yang brutal pasti akan dimulai. Siapapun yang kuat akan menjadi orang yang berdiri di atas. Tolong jangan membuat lebih banyak masalah. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.